off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dance, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Selamat menonton, thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi bagaimana cara memfermentasi ampas tahu ya teman. Jadi kemarin sudah saya berikan video untuk menyimpan secara basah atau direndam di dalam air ya, ditempatkan di satu bak terus dikasih air. Dan kali ini saya akan memfermentasi dengan menggunakan probiotik E4. Sebelum kita mengadoni, jadi bahannya apa saja yang perlu digunakan atau dicampur untuk fermentasi ampas tahu sebagai pakan entok agar bisa awet ya teman. Jadi di sini kita menggunakan bahan tentunya ampas tahu yang pertama, yang kedua adalah bekatul, yang ketiga E4 sebagai probiotik atau pengurai nantinya, yang keempat yang berada di gelas ini adalah air gula ya teman. Jadi kalau teman-teman tidak memiliki tetes tebu bisa menggunakan air gula. Untuk takarannya sendiri saya memakai 4 sendok saja. Saya beri air ya, saya larutkan. Dan ini adalah air ya teman. Untuk airnya saya menggunakan cuma 2 liter ya. Untuk prosesnya sendiri nanti untuk adonan dari E4 dan air gula ini saya tempatkan di alat penyemprot, lalu saya semprotkan dulu di ampas tahu ya teman. Setelah disemprotkan nanti baru ditaburi dengan dedak, habis itu disemprot lagi dengan adonan dari E4 dan air gula, lalu dicampur jadi satu. Oke, simak secara detailnya bagaimana untuk penjelasan secara prakteknya ya teman. Ikuti terus di Catur Unggas channel. Oke teman, kita mulai untuk membuat adonan probiotiknya. Nah ini kita beri 2 tutup botol, jadi air bersihnya 2 liter perbandingan 1 tutup botol probiotik E4 itu sama dengan 1 liter air ya teman. Dan ini adalah air gula, kita masukkan. Kalau teman-teman memiliki tetes tebu bisa menggunakan tetes tebu. Untuk takaran gula dan air ini sekitar 4 sendok makan. Apabila diberi lebih tidak masalah. Dan ini sudah tercampur rata ya teman, diaduk menjadi satu di campuran air bersih. Setelah itu kita masukkan ke dalam semprotan. Mungkin ada beberapa orang yang tidak memakai semprotannya, langsung dituang untuk adonannya ke ampas tahu dan adonan bekatul, itu tidak masalah. Tapi untuk di Catur Unggas ini dengan dimaksudkan agar lebih merata untuk penyampuran antara
larutan probiotik dengan bahan-bahan bekatul dan ampas tahu ya teman. Jadi ini sudah siap untuk disemprotkan. Oke teman, ini sudah siap untuk disemprotkan secara merata. Dan sebaiknya kalau teman-teman memiliki alat penyemprot seperti ini, gunakan alat penyemprot jadi lebih merata ya dibandingkan kalau diaduk. Jadi untuk ampas tahunya ratakan seperti ini lalu disemprotkan dengan alat penyemprot seperti ini. Ini fungsinya agar lebih merata untuk pemberian probiotik. Jadi untuk peragian atau prosesnya nanti lebih merata. Lebih baik menggunakan alat penyemprot seperti ini, disemprotkan secara merata. Ampas tahunya harus seperti ini ya, diratakan di alas layar ya teman. Jadi untuk lapisan pertama yang kita semprot adalah ampas tahunya dulu. Semprotkan probiotik secara merata. Setelah lapisan pertama ampas tahu kita semprot dengan probiotik secara merata, lalu dilapisi kembali dengan bekatul atau dedak ya teman. Jadi di atas ampas tahu yang sudah diberi probiotik dilapisi lagi dengan bekatul atau dedak. Untuk takarannya bagi teman-teman, di sini saya memakai 1 karung itu 2 masak ampas tahu. Jadi 1 masakan tuh setengah karung ya teman. Itu pemberian dedak atau bekatulnya sekitar 10 liter ya kalau setengah karung, dan ini 1 karung jadi 20 liter untuk pemberian. 20 liter sama dengan sekitar 5 kilo ya teman untuk dedaknya. Setelah ampas tahu disemprot dan ditaburi dedak, nah ini untuk penyemprotan yang kedua itu di atas dedak ya teman. Jadi disemprotkan probiotik lagi secara merata. Untuk teman-teman yang ingin fermentasi lebih kering itu bisa ditambahkan lagi untuk dedak atau bekatulnya ya. Jadi kadar airnya lebih sedikit lagi. Setelah disemprot tahap kedua, kita kumpulkan seperti ini. Jadi dikumpulkan jadi satu di tengah ya teman. Nah, ini untuk pencampuran lagi. Setelah itu kita tuangkan sisa dari probiotik yang 2 liter tadi ya teman. Jadi ini dimaksudkan agar lebih merata lagi untuk probiotiknya. Ini sangat penting agar untuk proses fermentasi bisa merata. Dan kita campur lagi untuk sisa bekatul tadi ya teman. Diaduk secara merata jadi satu agar lebih tercampur adonan dari ampas tahu, bekatul dan probiotik tadi ya teman. Jadi kita aduk-aduk seperti ini. Dan pencampuran secara merata ini sangat menentukan hasil dari fermentasi ya. Jadi kalau tidak merata juga prosesnya tidak akan bagus ya, takutnya nanti malah sebagian ada yang basi. Jadi kita
kita campur secara merata. Setelah semua bahan tercampur rata, masuk ke tahap penyimpanan ya teman. Jadi kita tempatkan di ember seperti ini. Ini sekitar 2 ember ya, jadinya 2 masakan 2 ember. A few moments later. Oke teman, akhirnya selesai juga dan ini hasilnya. Dan dipadatkan ya untuk penempatan di wadah seperti ini dipadatkan. Nanti kita tutup menggunakan yang ini pakai tutup, karena ini enggak ada tutupnya, pakai plastik. Nanti kita lihat, dan ternyata lumayan banyak ya jadinya. Yang di sana masih itu nanti untuk pakan, langsung saya berikan ke ternaknya. Dan ternyata memang irit ya untuk pakan ampas tahu ini. Dan itu untuk stok pakan alternatif yang baru saya ambil dari pasar ya teman. Jadi banyak sekali pakan yang saya rekomendasikan untuk teman-teman untuk penghematan pakan, dimana saat ini memang untuk pakan produk atau pakan pembelian itu lagi naik ya. Jadi kita lihat langsung untuk penutupannya seperti apa. Untuk proses fermentasi ampas tahunya, dan ini untuk pakan entok ya teman, bisa awet dengan difermentasi seperti ini, bisa awet. Dan untuk penyimpanan harus tertutup seperti ini kalau sudah ada tutupnya. Jadi tinggal nutup. Kalau yang tidak ada tutupnya ditutup dengan plastik bisa, ataupun pokoknya dari bahan plastik. Ini karung dari bahan plastik, terus diikat, ikatnya harus pakai karet ya, karet ban dalam biar rapat, karena ini biar kedap udara fungsinya. Karena nantinya akan ada proses seperti peragian ya, seperti tempe itu yang bisa mengawetkan ampas tahu dan pegatul tadi satu adonan. Dan itu prosesnya harus seperti ini, harus dikedapkan. Oke, cukup sekian dari Catur Unggas Channel. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk kritik dan saran silahkan di kolom komentar, insya Allah akan saya bales. Dan subscribe Anda adalah satu berharga bagi Catur Unggas agar lebih giat untuk memberikan informasi seputar unggas, seputar ternak, dan seputar pakan hemat ya. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.